Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 ya. Kemudian di sini kami juga akan membahas terkait finalisasi RUU ASN sudah terjadwal honorer dan P3K harap siap mental ya. Di sini dasar hukum penyelesaian honorer ya. Tentunya Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa RUU ASN ini yang selama ini menjadi sesuatu hal berita yang sangat hangat diperdengarkan itu sepertinya sudah masuk dalam tahapan finalisasi, yang mana salah satu poin penting yang menentukan nasib honorer itu terkait dengan penyelesaian honorer menjadi ASN P3K teman-teman ya. Dan di sini kami mendapatkan informasi terbaru terkait finalisasi RUU ASN sudah terjadwal honorer dan P3K harap siap mental ya. Di sini sudah ada dasar hukum penyelesaian honorer. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih karena channel ini sudah berhasil menembus 100.000 subscriber. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini teman-teman ya, sudah ada informasi terkait dengan finalisasi RUU ASN sudah terjadwal honorer dan P3K harus siap mental ya. Ini diberitakan di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com Jakarta. Di sini diberitakan bahwasanya pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara RUU ASN sudah meleset dari yang ditargetkan akhir Agustus 2023. Ya betul sekali ya, bahwasanya kemarin itu beredar sekali isu bahwa saja untuk RUU ASN terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang direncanakan disahkan DPR RI di bulan Agustus, tepatnya di akhir Agustus, itu ternyata meleset teman-teman ya, yang mana di sini diberitakan molornya pengesahan RUU ASN sejatinya sudah bukan hal yang mengejutkan bagi 2,3 juta honorer dan P3K, yang mana pasalnya di sini pembahasan RUU revisi Undang-Undang ASN sudah dimulai sejak 2017, lanjut 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Nah, ternyata untuk revisi Undang-Undang ASN ini itu ternyata dimulai sejak tahun 2017 Bapak Ibu ya. 1 2 3 4 5 6 7, berarti sudah 7 tahun ya, sudah sekitar 7 tahun pembahasan RUU revisi Undang-Undang ASN ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 itu betul-betul sudah ada pengesahan, karena dengan pengesahan itu akhirnya menentukan nasib bagi 2,3 juta honorer ya, yang mana salah satu pasalnya itu adalah penyelesaian terkait dengan masalah honorer, terutama ini yang 2,3 juta ya, termasuk juga guru. Dengan kata lain, sudah 7 kali RUU ASN masuk daftar program legislasi nasional ya, atau dikenal dengan istilah prolegnas ya. Jadi prolegnas itu adalah kepanjangan dari program legislasi nasional sebagai usul inisiatif Dewan. Bayangkan sudah 7 tahun ya, sudah 7 tahun dan telah dibahas oleh anggota DPR periode 2014, 2019 dan 2019, 2024. Berarti sudah 7 tahun lamanya ya. Oke. Kemudian di sini katakan alotnya pembahasan RUU ASN berlanjut ditandai dengan keputusan rapat paripurna DPR di Senayan Jakarta pada Selasa 21 Maret 2023 yang memperpanjang masa pembahasan RUU yang digadang-gadang menjadi dasar hukum penyelesaian masalah honorer. Jadi kenapa 2,3 juta non ASN ini menunggu-nunggu?
pengesahan RUU ASN sebagai yang merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, karena di salah satu pembahasan RUU ini itu ada yang kita bisa katakan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah honorer ya, seperti itu. Pemerintah dan DPR sudah satu suara bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 2,3 juta non-ASN atau honorer per 28 November 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Namun begitu, masuknya pembahasan mengenai bagaimana caranya agar tidak ada PHK massal terhadap honorer itu terjadi pembahasan alot Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek masih didiskusikan, ada P3K penuh, ada P3K paruh waktu, ujar Ketua Komisi 2 DPR Doli, dikutip dari tayangan TVR Parlemen di YouTube berjudul Perjuangkan Kesejahteraan Honorer lewat Revisi Undang-Undang ASN. Di tayangan yang sama, anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera mengatakan konsep P3K paruh waktu masih sebatas usulan dalam rangka mengakomodir honorer yang masih banyak. Perlu diketahui juga, salah satu substansi materi RUU ASN adalah peningkatan kesejahteraan P3K. Dengan demikian, para P3K juga menanti RUU ASN segera disahkan menjadi undang-undang. Nah, di sini bahkan ada informasi mengatakan 29 Agustus finalisasi RUU ASN. Nah, posisi RUU ASN saat ini masih di tingkat pembahasan di panitia kerja atau panja ya. Belum ada kepastian tanggal berapa rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUU ASN menjadi undang-undang akan dilakukan. Ya, jadi belum ada Bapak Ibu ya. Meskipun jadwal yang beredar panja RUU ASN pada 28 Agustus 2020 menggelar rapat dengan agenda laporan tim perumus dan tim sinkronisasi RUU ASN kepada panja RUU ASN. Dilanjutkan agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah DIM ya RUU ASN pada siang harinya. Nah, selanjutnya pada 29 Agustus 2023 panja RUU ASN kembali menggelar rapat dengan agenda pembahasan DIM RUU ASN dan finalisasi draft RUU. Jadi sudah ada finalisasi ya. Ini sudah tidak lama lagi ya. Mudah-mudahan segera disahkan. Perlu diketahui pembahasan DIM RUU biasanya merupakan tahapan paling alot, lantaran harus menemukan titik temu antara kepentingan DPR dan pemerintah. Nah, kengototan DPR agar seluruh honorer sudah lama mengabdi diangkat menjadi P3K bisa diakomodir oleh pemerintah yang selalu berdalih kemampuan finansial cekak. Belum lagi soal kriteria honorer yang akan dimasukkan gerbong P3K part-time atau P3K paruh waktu. Belum lagi soal berapa honorer yang akan dijadikan P3K penuh waktu, yang pasti juga akan disandingkan dengan kekuatan keuangan negara. Bila pembahasan DIM RUU ASN berlarut-larut, maka nasib 2,3 juta honorer dipertaruhkan karena 28 November 2023 harus sudah ada kepastian bahwa para non-ASN itu tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Perlu diingat, DPR RI akan masuk reses lagi pada awal Oktober. Jika RUU ASN tidak tuntas pada September, bukan tidak mungkin Senayan akan memperpanjang lagi masa pembahasan RUU yang menyangkut nasib jutaan honorer tersebut. Ya, jadi memang wajar ya, karena RUU ASN ini bukan kaleng-kaleng ya, karena ketika RUU ASN ini disahkan maka tentunya akan memberikan kabar gembira ya untuk semua honorer ya, terutama 2,3 juta honorer, dan akan memastikan bahwa tidak ada pemutusan kerja, sehingga betul-betul untuk pengesahannya ini butuh perjuangan yang luar biasa. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.